Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dianti Asari dengan NRP 22132614 kelas B. Saya menempuh pendidikan D3 Reka Medis di Setia Malang. Pada kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Didi Harto. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi. Respirasi adalah pertukaran gas, yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel, dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Fungsi pernafasan yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi struktur utama, terdiri atas A. Saluran pernafasan atas, B. Saluran pernafasan bawah, C. Paru. Struktur pelengkap. Yang pertama, A. Dinding dada. Yang kedua, kosta. Yang ketiga, C. Pernafasan. Yang keempat, diafragma. Yang kelima, pleura. Anatomi sistem pernafasan. Saluran pernafasan terdiri atas rongga hidung. Yang kedua, faring. Dan yang ketiga, laring. Saluran pernafasan bawah terdiri atas trakea, bronkus, dan bronkeolus. Paru-paru terdiri dari dua, yaitu paru-paru sendiri dan alveoli. Anatomi sistem pernafasan. Saluran pernafasan atas. Rongga hidung atau vakum nasi. Permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut kasar dan dilapisi oleh selaput lendir. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka, yang di dalamnya banyak terdapat kapiler darah. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa atau olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan N. olfaktorius. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penepis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel sila berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Sinus atau pranasalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung dengan rongga hidung yang disebut dengan sinus pranasalis. Sinus pranasal terdiri dari A. Sinus frontalis di tengah dahi, B. Sinus ethmoidalis di antara mata, C. Sinus staphonodalis di belakang rongga hidung, D. Sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau sinusitis. Fungsi hidung yang pertama, sebagai jalan nafas. Yang kedua, pengatur udara. Yang ketiga, pengatur kelembapan udara. Yang keempat, pengatur suhu. Yang kelima, pelindung dan penyaring udara. Yang keenam, indera penciuman dan resonator suara. Faring. Faring terdiri dari 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laring-ofaring. Bagian orofaring merupakan tempat persilangan saluran pencernaan dan saluran pernafasan.
Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan mulut, terbentuk seperti tabung corong sebagai jalannya udara dan makanan. B. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Yang C. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang D. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi dari faring sendiri yaitu yang pertama menyaring udara oleh rambut getar atau sil lila, yang kedua menyimbungkan tekanan udara, yang ketiga tempat penyongsongan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring terbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft plate dan terdapat di belakang hidung. Nasofaring sendiri berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau kutub pangkal tenggorokan atau trakea saluran pernafasan. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya pada waktu bernafas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju tenggorokan atau trakea saluran pernafasan. Saluran pernafasan bawah. Yang pertama ada trakea. Saluran nafas yang terbentuk seperti tabung atau pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Dinding trakea terdiri dari otot polos yang dikelilingi cincin tulang rawan yang terbentuk seperti huruf C. Pada bagian dalam rongga trakea terdapat sel-sel bersilia yang berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Saluran nafas bawah ada bronkus. Bronkus bercabang-cabang seperti ranting pohon atau disebut dengan bronchial tree. Bronkus primer kiri lebih horizontal, lebih panjang, dan lebih kecil dari bronkus primer kanan. Yang kedua ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian sampingnya dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma. Lobus paru terdiri dari 3 lobus pada paru kiri atau plumosinister. 2 lobus pada paru kanan disebut juga dengan plumodexter. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.